Ini adalah beberapa cara untuk mendefinisikan himpunan. Jadi yang pertama, kita bisa mendefinisikan himpunan dengan cara secara eksplisit kita sebutkan anggota-anggota atau elemen-elemen pada himpunan tersebut. Jadi ini secara eksplisit kita sebutkan semuanya ya, satu persatu anggota dari himpunan atau elemen dari himpunan secara lengkap. Itu adalah cara eksplisit. Kemudian cara yang kedua, ini adalah cara implisit, di mana di sini kita hanya perlu menyebutkan beberapa anggota saja. Misalkan di sini satu, dua, tiga, kemudian titik-titik, kemudian 9 ya. Jadi dengan mendefinisikan dengan model seperti ini, kita secara implisit mendefinisikan sebuah himpunan yang terdiri dari satu, 2, 3. Kemudian yang titik-titik-titik ini secara tidak langsung ini dia mewakili 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian 9 sebagai elemen yang terakhir. Kemudian ada pula dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi misalnya X demikian hingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 10 ya. Ini dia anggotanya juga akan eh, sama dengan himpunan-himpunan yang di atasnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Atau dengan notasi pembentuk himpunan yang menggunakan simbol-simbol matematika, yaitu X elemen dari Z. Nah, Z dicetak tebal dengan tanda miring, kemudian ada tanda positif, itu artinya bilangan bulat positif ya. Jadi X elemen bilangan bulat positif, sedemikian hingga X kurang dari 10. Jadi ini adalah beberapa cara mendefinisikan himpunan. Kita juga bisa membuat himpunan dengan diagram ya, diagram Venn. Jadi ada elemen-elemennya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian ada bagian luarnya disebut dengan semesta atau universe. Dan mungkin masih ada beberapa cara lain untuk mendefinisikan himpunan. Suatu himpunan dia dikatakan sama ya. Jadi dengan notasi sama dengan A sama dengan B, itu artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Dua himpunan dikatakan sama atau equal jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Atau dengan eh, notasi matematika kita dapat nyatakan dalam bentuk pernyataan berkuantor, untuk semua X, jika dan hanya jika X elemen dari A, maka X dia juga harus elemen dari B ya. Jadi ini bisa kita jabarkan lagi sebenarnya. Ini setara dengan untuk semua X, jika X elemen dari A, maka X juga harus elemen dari B ya. Begitu pula N, jika X elemen dari B, maka X juga harus merupakan elemen dari A. Ini adalah bentuk lain dari uh, biimplikasi yang ini ya. Jadi biimplikasi dapat kita nyatakan dalam bentuk implikasi yang semacam ini ya. Contohnya ya, kita ingin membuktikan misalnya himpunan A ya. Ini misal ya. Himpunan A elemennya adalah A, B, C ya. Sedangkan himpunan B elemennya ada
A, 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 B, C, C. Misalnya seperti ini ya. Apakah A sama dengan B? Kita bisa menguji pernyataan ini dengan menggunakan definisi dari equal atau sama dengan pernyataan berkuantor ya. Kita periksa di sini untuk semua X ya. Jika X elemen A, maka X elemen B. Jadi kita periksa untuk semua X, jika X elemen A, maka dia juga elemen B. A kecil ada di B ya. B kecil juga elemen dari B, dan C kecil juga elemen B ya. Jadi yang di ruas kiri kita sudah dapati nilai yang true ya. Jadi semua elemen dari A itu juga merupakan elemen dari B. Sekarang yang sisi kanan di sini, dan ini ya, semua X ya. Jika X elemen dari B, maka X juga elemen dari A. Kita lihat A yang pertama, A elemen dari A, ya benar ya. Yang kedua juga elemen dari A juga. A yang ini juga elemen dari A juga. B ada di A juga. C ada di A, dan C yang terakhir juga ada yang di A. Sehingga yang sebelah sini, kanan ini, dia juga bernilai true ya. True dan true hasilnya adalah true ya. Jadi apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah ya. Jadi ini bentuk formalnya ya. Jadi sebenarnya kita dengan menggunakan mata bisa mendeteksi apakah himpunan itu sama atau tidak ya. Namun kita juga bisa membuktikannya dengan menggunakan bentuk yang lebih formal dengan notasi matematika seperti ini ya.